Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi nih di pembelajaran kita. Sekarang kita masuk di tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Seperti gambar di samping, nak, ada makhluk hidup yaitu bunga matahari. Kemudian ada makhluk tak hidup yaitu matahari. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan itu disebut ekosistem. Ingat ya, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya nih adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, kita masuk ini jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan itu, nak, dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang paling sering nih dijadikan makanan hewan adalah daun, batang, buah, dan biji. Nah, contohnya nih, ada si ulat. Ulat itu makan apa? Iya, daun. Kemudian ada si panda. Panda makan batang? Iya, batang pohon bambu. Kemudian ada tupai yang memakan biji. Nah, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Contohnya nih, si katak memakan si laba-laba. Penguin atau pinguin ordo Spanissiformes family Spanicidae adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Umumnya, penguin memakan krill sejenis udang, ikan, cumi-cumi, dan hewan air lainnya yang tertangkap ketika berenang di laut dengan paruhnya. Penguin dapat meminum air laut karena kelenjar supraorbital pada tubuhnya menyaring kelebihan garam laut dari aliran darah. Garam ini lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan lewat saluran pernapasan penguin. Penguin terlihat tidak takut dengan kehadiran manusia. Mereka akan mendekat nih pada kelompok peneliti yang sedang mempelajari mereka. Nah, apa ya yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Iya, yang tadi kamu baca itu adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Jenis-jenis teks non-fiksi, artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis, tulisan-tulisan yang berisi pengalaman pribadi, kemudian berita, tabloid, film dokumenter, dan masih banyak lagi. Nah, teks non-fiksi ini biasanya dia itu ada di berita ataupun seperti artikel yang tadi kamu baca mengenai penguin, itu semua ada data-datanya dan valid. Oke, kita masuki ke jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar atau danau dan ekosistem air asin atau laut. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, dan tundra dan taiga. Nah, seperti gambar yang di atasnya itu, itu ada danau, kemudian ada air laut, kemudian ada taiga dan tundra. Kemudian ada ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Lihat ya, contohnya. Nah, kita masuk ini penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya.
Ada 3 nih nak yang harus kamu ketahui mengenai penggolongan hewan sesuai dengan jenis makanannya. Pertama ada herbivora, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki taring. Contohnya adalah hewan jerapah. Kemudian ada karnivora, adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini memiliki gigi taring seperti singa. Kemudian ada omnivora, hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain, memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Contohnya tuh ada orang hutan. Oke, kita masuki mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia itu nak terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ingat ya. Nah, Indonesia terletak juga di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis nih karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Kamu kan sudah lihat tuh ada peta Indonesia. Nah, peta Indonesia itu ada komponen-komponen petanya. Yang pertama ada judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Kemudian ada skala peta, merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Ada simbol, merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Kemudian ada garis astronomis, merupakan garis khayal pada muka bumi. Kemudian ada legenda, merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Dan terakhir nih, ada mata angin, merupakan pedoman utama arah mata angin. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Adapun isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari Miss. Kalau ada yang belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.